Halo, nama saya Tritasya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengayaan, yaitu menjelaskan materi agama bab 1, yakni gereja sebagai umat Allah dan persekutuan terbuka. Mari kita langsung membahas. Yang pertama yang mungkin akan kita bahas itu adalah kata gereja. Kata gereja sendiri itu berasal dari kata igreja, yang dalam bahasa Portugis. Kata itu dibawa oleh para misionaris dari Portugis ke Indonesia. Sedangkan arti gereja bagi umat Kristen itu adalah persekutuan orang yang beriman di dalam Kristus. Jadi pertama-tama yang harus diingat itu gereja itu bukan gedung. Pada abad ini, lebih dari sebelum-sebelumnya, gereja sungguh menyadari kehadiran dan peranannya untuk dunia dewasa ini. Gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Gereja itu terbentuk 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, yakni pada Pentakosta. Yaitu ketika Roh Kudus yang dijanjikan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang percaya padanya. Pandangan gereja sebagai umat Allah itu membawa suatu gagasan baru. Antara lain, memperlihatkan sifat historis gereja yang hidup atau intertempora. Yang kedua adalah menempatkan hierarki dalam keseluruhan gereja itu sebagai fungsi. Dan yang ketiga itu adalah memungkinkan pluriformitas atau mempunyai bentuk yang banyak dalam hidup gereja. Lalu kita akan bahas ke topik selanjutnya, yaitu adalah arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Istilah gereja sebagai umat Allah itu sebenarnya itu udah sangat tua. Yang istilah itu udah dipakai dari Perjanjian Lama. Lalu kemudian istilah itu dihidupkan kembali melalui Konsili Vatikan yang kedua sebagai paham yang baru. Terus apa sih ciri khas gereja sebagai umat Allah itu? Yang pertama, umat Allah itu merupakan suatu panggilan dan pilihan Allah sendiri. Umat Allah itu adalah bangsa yang terpanggil ataupun bangsa yang terpilih. Umat Allah itu dipanggil Allah untuk sebuah misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Hubungan antara Allah dan umatnya itu dimateraikan oleh suatu perjanjian, yakni umat Allah itu harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan menepati janji-janjinya. Umat Allah itu selalu dalam perjalanan melewati padang pasir untuk menuju tanah terjanji. Dasar dan konsekuensi gereja yang mengumat. Setiap pribadi dipanggil untuk melibatkan diri secara penuh dalam kehidupan umat Allah, karena hidup mengumat itu sebenarnya hakikatnya adalah hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja itu adalah persahabatan dan cinta kasih, seperti yang dicerminkan oleh jemaat perdana yang terdapat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat dilihat, diterima dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja selalu menampilkan organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia-karunia yang muncul dari bawah. Dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan tanggung jawab yang aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja serta memberikan kesaksian pada dunia. Lalu selanjutnya kita akan membahas gereja sebagai persekutuan terbuka. Konsili Vatikan II itu tidak mengabaikan apa yang ditekankan oleh gereja prakonsili, namun mulai menyeimbangkan keprihatinan gereja atau yang menjadi keprihatinan gereja sebagai persekutuan umat Allah. Konstitusi dogmatis tentang gereja yang terdapat pada Lumen Gentium, bab yang kedua. Umat Allah itu dilukiskan sebagai persekutuan Roh Kudus, sebagai persekutuan hidup, cinta kasih, dan kebenaran.
Roh Kudus itu mendapat tempat utama yang menghidupi dan memimpin seluruh gereja. Mungkin selanjutnya akan kita bahas tentang keanggotaan dalam gereja sebagai persekutuan umat. Yang pertama itu ada golongan hierarki. Itu adalah orang-orang yang ditahbiskan untuk tugas kegembalaan. Di antaranya itu ada biarawan atau biarawati yang adalah anggota umat yang mengucapkan kaul kemiskinan, ketaatan, serta kemurnian. Lalu ada kaum awam. Maksudnya di sini itu adalah orang yang beriman Kristen tapi tidak termasuk biarawan atau biarawati yang ditahbiskan. Lalu ada gereja sebagai persekutuan umat yang bersifat terbuka. Gereja hadir di dunia itu bukan untuk dirinya sendiri. Singkatnya, gereja itu harus menjadi sakramen atau tanda keselamatan bagi dunia. Untuk itu, gereja tidak lagi bersifat eksklusif atau tertutup, tetapi bersifat inklusif ataupun terbuka. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya tangkap dari materi bab 1. Sekian, terima kasih.